banyak pembulian, Oke. diskriminasi gitu. Aku jadi nangis ya. Ini nih yang spesial nih. Betapa beruntungnya mungkin bagi kita yang bisa dibilang sangat berkecukupan. Begitu diangkat, di situ ada terasa kakiku nggak ada. Mama bilang nggak nak, berjuang untuk hidup, gitu kan. Tapi ini sangat-sangat menginspirasi. Insan AFG, kembali lagi di AFG Talk, We Walk the Talk. Dan pastinya balik lagi sama saya Kania. Dan ada dua orang yang spesial banget bakal kita ajak ngobrol-ngobrol. Kalau bukan AFG Talk gak mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dengan orang-orang spesial, bener kan? Oke, kalau gitu langsung aja. Sebelah saya sudah ada dua orang. Apa kabar? Ada Mbak Erli, ada juga Mbak Sridam. Bener banget. Dua orang ini kalau misalkan teman-teman AFG pasti udah hafal. Kalau misalkan mereka adalah karyawan AFG, tapi bukan karyawan sembarangan karena sangat menginspirasi. Nah, seberapa besar mereka menginspirasi kita? Langsung kita bakal ngobrol banyak. Bener ya? Janji ya? Janji. Agak bongkar-bongkar rahasia ya kita ya. Oke. Nanti mungkin teman-teman bisa ngelihat kisah inspirasi dari mereka. Oke, nah gimana nih Mbak Erli? Mbak Sridam, kabarnya sehat? Alhamdulillah Mbak Kania sehat. Oke, kayaknya agak capek ya, benar gak? Bukan Capek agak tadi. ini. Oh bukan agak, curhat jadinya belum. Oke, Tapi harus ya semangat wajar dong lah, ya. tapi harus tetap semangat. Tetap Oke. harus jaga spiritnya. Tetap, apalagi akhir tahun ya, Iya. banyak banget yang harus dikejar. Luar biasa. Nah, mungkin teman-teman di luar sana pengen tahu ya, obrolan apa sih yang benar-benar bisa menginspirasi kita. Kalau misalkan teman-teman lihat, mungkin Mbak Sri, kemudian Mbak Erli, ini memang terlihat baik-baik saja secara fisik. Tapi kalau misalkan kita turun ke bawah sedikit mungkin ya, mohon maaf ya Mbak Sri ya. Nah ini mungkin ada sesuatu hal yang berbeda dengan kita secara fisik. Begitu juga dengan Mbak Erli. Nah inilah yang saya bilang kenapa sangat-sangat menginspirasi. Karena semangatnya itu mungkin jauh lebih besar daripada kita yang secara fisik kondisinya diberikan oleh Tuhan normal gitu. Nah Mbak Sri, Mbak Erli, terima kasih banyak sudah mau hadir di obrolan kita semua gitu ya, obrolan AFG Talk, We Walk the Talk gitu kan ya. Nah kita pengen tahu sih sebenarnya, apalagi sebentar lagi ada Hari Disabilitas Internasional gitu kan ya. Nah teman-teman di sini merupakan salah satu role model yang mungkin di luar sana bisa ya ternyata teman-teman yang mohon maaf ya ada sedikit perbedaan secara fisik dengan kita masuk di dalam sebuah korporasi yang besar, apalagi masuk ke dalam sebuah holding BUMN gitu kan ya, AFG. Nah kalau misalkan boleh cerita nih teman-teman, kalau Mbak Sri setahu saya memang kondisi fisiknya sudah sejak lahir ya, Iya, Mbak Sri ya, memang kondisinya seperti ini. Tapi kalau misalkan Mbak Erli justru dulunya baik-baik Ya, aja gitu ya, benar, tapi benar. memang ada sebuah kondisi, apakah itu nanti mungkin kita bisa mendengar ceritanya gitu ya teman-teman, dan akhirnya berubah menjadi sesuatu hal yang akhirnya Lebih merubah. spesial. Oke, lebih spesial kata-katanya. Oke. Lebih spesial, lebih tepatnya spesial, ya. oke, lebih spesial. Nah kan dari bahasanya aja justru mereka merasa ini sesuatu hal yang diberikan oleh Tuhan, mungkin Wah, luar sesuatu biasa. hal yang luar biasa. Oke. Belum semua orang bisa dapat kesempatan yang spesial. Oke. Gitu. Pilihan mungkin. Pilihan orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu luar biasa, mereka masih punya semangat, rasa syukur yang sangat-sangat besar, apalagi kita yang memang masih diberikan kondisi fisik yang dibilang normal ya mungkin teman-teman semua. Mbak Sri boleh nggak diceritain dulu terlahir memang dalam kondisi yang seperti ini, mungkin nggak semua orang tahu gitu ya. Saya nggak tahu apakah Mbak Sri merasa sesuatu hal yang ketika lahir diberikan kemudian kaget, kemudian mungkin membandingkan. Nah itu kan berbagai macam rasa gitu ya. Boleh nggak di-share di sini? Karena FG Talk ini buka-bukaan, beda dengan yang lain. Dan No secret ya. Iya benar banget, no secret. Oke, Aduh, gimana Mbak Sri? bahaya nggak nih kalau buka di sini? Nggak dong. Iya.
Gini sih Mbak Kanya, kalau misalkan aku nih emang disabilitasnya emang sejak lahir gitu. Nah sejak lahir ini emang terlahir dengan disabilitas, tepatnya disabilitas daksa, tepatnya di bagian kaki bagian kanan gitu. Bagian kanan ini emang tumbuhnya memang tidak seperti manusia seperti biasanya begitu lah ya. Cuman waktu kecil tuh emang kayak kita kan belum paham ya Mbak, kalau misalkan emang kita nih kok kondisinya seperti ini gitu, belum paham sama sekali. Ya kalau misalkan dari aku sih memang menjalaninya ya kita jalani aja gitu. Jalani aja, kalau misalkan yang lainnya bisa seperti ini ya saya juga harus bisa seperti ini gitu sih. Nah kalau misalkan cuman kita kan lambat laun pasti juga sadar kan kalau memang kita berbeda. Nah kapan sih aku tuh merasa berbeda dengan yang lainnya gitu. Itu waktu SD sih Mbak sebenarnya. SD, SD itu baru merasa oh ternyata aku berbeda dengan yang lain gitu ya. Apa tuh Mbak? SD kelas berapa tuh? Dan apa titik baliknya sampai akhirnya menyadari bahwa aku berbeda dengan yang lain? Iya waktu itu SD kelas 1. Cuman nggak baru-baru banget gitu ya. Waktu itu kan aku nih udah daftar sekolah, udah SD. Awal-awal memang semuanya baik-baik aja. Teman-teman tuh banyak yang baik, terus juga banyak yang bantu. Kita juga belajar juga bersama gitu. Nah saya juga diterima dengan mereka dengan lapang dada gitu lah ya. Nah waktu itu memang ketepatan juga waktu baru masuk SD tuh saya juga baru untuk memakai kruk gitu. Waktu itu baru belajar. Jadi pakai tongkat itu pas baru SD, masuk SD pertama kali baru pakai kruk. Sebelumnya jalannya seperti apa berarti? Kayak merangkang. Merangkang gitu. Nah itu pas hari pertama sekolah memang baru pakai kruk, 2 kruk dulu itu karena latihan ya. Latihan tuh agak susah. Betul. Nah waktu itu sih pakai kruk jati, kayu jati gitu. Kayu jati. Buatan sendiri. Buatan sendiri, orang tua yang membuat ya. Aku jadi nangis ya. Ini nih yang spesial nih kalau misalkan di AFG Talk. Makanya tadi rahasia ya, janji ya. Akhirnya benar-benar terbuka. Gak apa-apa Mbak Sri. Terima kasih banget sudah mau menceritakan kisahnya. Tapi boleh gak teman-teman mungkin yang di luar sana yang mungkin belum pernah dengar sampai akhirnya bisa berada di titik ini, akhirnya mereka tuh terinspirasi dari Mbak Sri. Nah tadi boleh dilanjutkan dengan menggunakan 2 tongkat. Seperti apa? Iya, awalnya kan 2 tongkat, terus lama-kelamaan karena belajar tuh pakai 1 tongkat, belajar dulu juga. Setelah 1 tongkat, oh nyaman nih, jadi pakai tongkat yang sebelah kanan gitu. Cuman memang keseimbangan untuk memakai tongkat tuh juga masih belajar. Jadi kalau misalnya emang itu bukan dari kebiasaan ya emang lumayan susah sih pakai tongkat tuh. Apalagi pakai kayak tongkat jati itu kan agak berat ya Mbak. Gitu. Betul. Ya itu sih. Jadi kelas 1 SD pakainya tongkat jati yang dirasa memang cukup berat untuk seorang anak kelas 1 SD gitu ya. Gitu sih. Nah terus ada pertanyaan tadi terkait dengan kapan kamu merasa berbeda ya. Itu emang waktu SD juga. Karena di waktu SD tuh kehidupanku tuh memang penuh dengan perbedaan, semuanya perbedaan. Banyak pembulian, diskriminasi gitu. Di sekolah? Iya, enggak di sekolah aja sih sebenarnya. Di lingkungan rumah? Di lingkungan keluarga, di lingkungan tetangga. Ya siapa sih yang bisa menerima seseorang adanya disabilitas gini dengan lapang dada gitu loh, maksudnya dengan oh ini ada disabilitas, oh berarti memang dia berbeda gitu kan. Kalau di desa itu emang jarang gitu kan. Karena jadi itu dari Bojonegoro ya. Iya, kalau di kampung tuh masyarakat kan masih kayak awam dengan disabilitas gitu. Kalau misalkan ada disabilitas nih dianggapnya sebuah aib gitu. Kalau di kampus sih masih seperti itu. Kalau dulu ya pas aku masih kecil gitu. Cuman kan kita kalau misalnya SD kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya kita nggak punya daya. Apalagi saya juga dari keluarga menengah ke bawah. Terus gimana ya nggak ada channel apapun. Dan orang pun memihak kepada saya dan keluarga saya pun juga ya mungkin ngapain gitu loh, nggak ada untungnya bagi mereka gitu kan. Orang kan yang dicari kadang untungnya kan, gitu ya. Dari SD tuh belajar sih untuk bisa mandiri meskipun di tengah semua orang menganggap bahwa kita berbeda, terus menganggap bahwa kita itu tidak pantas untuk hidup. Bahkan pun ada yang yang merasa seperti itu. Ngapain sih ke orang kayak gitu?
Oke. Tapi akhirnya Mbak Sri bisa ada di titik yang sampai sekarang, itu menurut saya luar biasa. Iya. Oke, keren banget. Nah, satu yang saya pengen tahu, bagaimana kondisi atau dukungan moral dari orang tua gitu ya, supportnya bagaimana pada saat itu? Kalau orang tuaku tuh alhamdulillah kayak orangnya baik banget, nggak memaksa anaknya untuk ini itu. Cuman bagaimanapun aku ini disabilitas, belum tentu orang tuaku tuh kayak menspesialkan untuk membuat aku tuh tidak mandiri. Justru mereka tuh kayak membuat aku tuh apa-apa harus melakukan dengan sendirinya gitu. Jadi emang udah dibiasakan dari kecil tuh untuk melakukan apa-apa dengan sendiri gitu. Inilah makanya bahkan pun nggak pernah dimanja-manja apapun tuh nggak pernah. Emang orang tua tuh mendidiknya dengan seperti itu. Jadi memang tidak dilakukan, tidak ada tindakan yang berbeda gitu ya, antara Mbak Sri ataupun dengan mungkin orang yang kondisinya normal gitu ya, atau mungkin di dalam keluarga gitu ya. Mohon maaf, Mbak Sri punya saudara? Ada, adik 2. Oke, itu mungkin nggak ada perbedaannya ya. Mbak Sri dengan kondisi seperti ini ya udah gitu. Dan itu mungkin yang tanpa disadari ternyata ini yang menguatkan sampai dengan saat ini. Benar nggak? Oke, luar biasa. Karena sekali. pembelajaran dari mereka dengan caranya mereka untuk mendidik saya hingga sampai seperti ini ya, ini berkat mereka juga. Luar biasa. Ini mungkin baru pertama kali ya Mbak Sri sendiri membongkar kisahnya gitu ya teman-teman, baik mungkin di internal AFG ataupun mungkin untuk teman-teman di luar sana. Dan ini salah satu kisah yang cukup menginspirasi. Bukan cukup, ini salah satu kisah yang sangat menginspirasi menurut saya. Mbak Sri boleh cerita lagi nggak? Kalau tadi mungkin nggak ada bedanya Mbak, orang tua memperlakukan saya dengan adik saya gitu ya. Dalam hal apa tidak ada bedanya? Contoh gitu ya, anak yang masih kecil mandi sendiri, tapi kan ada perbedaan kondisi fisik gitu ya di sini. Gimana Mbak Sri harus apa nih yang harus dilakukan secara mandiri ini dalam hal apa aja gitu? Gini, kalau misalkan emang semua anak kecil pasti diajarin dulu ya awal-awal mandi sendiri, terus belajar sendiri. Orang tua saya tuh emang pendidikannya nggak tinggi, semuanya tuh. Kalau bapak saya itu lulusan SD, kalau ibu saya SD nggak lulus, tepatnya itu putus sekolah gitu. Nah jadi kayak belajar semua sendiri, kayak semuanya itu diajarin gimana ya, maksudnya kayak aku tuh nggak pernah kayak dibantuin apapun kecuali kayak bantuan doa mungkin ya, bantuan finansial, itu finansial pasti ya kalau dari orang tua gitu. Emang dari kecil tuh bahkan kalau misalkan mendidik aku, kalau misalkan perempuan harus bisa masak, justru saya juga diajarin untuk masak gitu. Udah dari kecil diajarin, dari SD tuh udah diajarin. SD sudah diajarin untuk masak sendiri gitu. Kalau kemanapun butuh apa-apa juga sendiri ya, harus sendiri gitu. Oke. Memang cuman ini ya letak perbedaannya mungkin nggak ada sih kalau misalkan dari adik-adik saya, karena memang orang tua saya itu walaupun mereka mendidik kita dengan untuk terbiasa mandiri, kita juga, mereka tuh juga lumayan keras mendidiknya. Mungkin pernah pakai kekerasan, pernah gitu. Oke. Tapi dari hasil yang mereka tanam dalam arti kemandirian, mungkin justru ada yang menurut Mbak Sri adalah yang terlalu keras mungkin ya, tapi ada nggak yang dirasakan dari kondisi fisik Mbak Sri yang sekarang yang berbeda? Justru dari situ saya bisa menjadi sangat-sangat kuat seperti sekarang. Kalau saya sebagai anak pastinya kita belajar. Kalau orang tua kita mendidiknya seperti itu, kita otomatis harus cari yang baik dan buruknya, begitu ya. Kalau misalkan orang tua nih melakukan kesalahan seperti ini, ya kita bilangin gitu loh, maksudnya kayak komunikasi kan. Walaupun mungkin pas kecil emang kurang berani sih untuk komunikasi, karena kan ya begitulah ya, sebagai orang tua kita punya maksudnya kayak idealisme masing-masing, maksudnya caranya masing-masing gitu. Sebagai anak kan juga kita mungkin belum banyak pengalaman ataupun pemikiran seperti mereka, kita juga nggak tahu alasan mereka untuk melakukan seperti itu apa gitu. Nah pastinya tuh pasti belajar, oh kalau mereka seperti ini, kalau misalkan ada yang nggak disuka ya kita bilang gitu. Nah akhirnya dengan cara kita ada komunikasi seperti itu, kita bisa tahu tuh apa yang harus dilakukan gitu. Antara anak atau orang tua gitu. Oke. Ada pembelajaran di situ yang Mbak Sri dapat gitu ya. Ngomong-ngomong tadi cerita SD gitu ya. Kemudian beranjak lebih dewasa lagi.
ada nggak perilaku-perilaku yang Mbak Sri dapatkan dari lingkungan yang mungkin merasa jadi oke, saya berbeda nih, dan tadi kan cerita ya kalau misalkan ada perilaku bullying, perilaku hal-hal yang tidak menyenangkan, apakah itu hanya dialami pada saat-saat SD, kemudian SMP, SMA, atau mungkin justru kuliah sampai dengan saat ini misalkan, ada nggak Mas Sri? Masih ada nggak itu didapat? Kalau semakin beranjak dewasa kan setiap manusia tuh memiliki cara pandang ataupun bersikap mungkin lebih berpikir untuk bagaimana memperlakukan dengan orang lain. Memperlakukan orang lain tuh pasti mereka tahu baik dan buruknya gimana gitu. Nah, kalau yang saya rasakan tuh waktu emang SD tuh semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh penuh dengan pembulian, diskriminasi. Itu emang setiap hari, hampir setiap hari. 6 tahun setiap hari? Iya. Oke. Gitu. Ya itu yang saya rasakan, baik di sekolah ya, di keluarga juga, di tetangga juga, ya itu sih. Cuman ketika beranjak dewasa, ketika aku waktu itu masuk SMP tuh bener-bener kayak bersyukur banget. Teman-teman tuh menerima dengan baik, kayak apapun tuh kalau misalkan ada apa-apa dibantu, belajar juga mau bersama gitu, kayak mau diajak sharing, semuanya itu nggak pandang bulu untuk berteman. Bahkan dengan kondisiku yang seperti ini tuh mereka tetap mau aja mau gitu, berteman gitu ya. Gitu. Itu yang aku rasakan dari SMP sampai sekarang ya mungkin. Alhamdulillah ya. Cuman kan kita juga nggak bisa mengendalikan orang ya. Bagaimana setiap manusia itu memiliki perilakunya masing-masing, memiliki karakternya masing-masing. Mungkin ada seseorang, salah satu atau salah dua yang memperlakukan saya dengan cara yang berbeda, itu pasti ada. Walaupun itu satu atau dua kan pasti ada. Dan Mbak Sri udah belajar itu di dalam proses hidup Mbak Sri ya. Selama kemarin mungkin kalau boleh cerita titik paling berat gitu ya, itu di saat kapan Mbak? Titik paling berat itu di tahun 2017. Oh, justru bukan masa-masa waktu SD ya. SD mungkin meskipun dibully setiap hari tapi cuman dia menjalani kayak seperti menikmati ya. Terbiasa jadinya. Udah biasa. Cuman ya tiap hari ada nangisnya gitu. Jadi pulang sekolah nangis gitu ya. Soalnya juga sama aja, maksudnya kayak aku tuh nggak dapat pengayuman apapun dari orang sekitar gitu. I see. 2017 apa yang membuat Mbak Sri menjadi salah satu tahun itu menjadi titik terendah Mbak Sri? Ya waktu itu 2017 tuh aku sudah kuliah, tepatnya kayak bulan September Oktober lah. Nah waktu itu emang ada permasalahan, mungkin permasalahan dari keluarga ada, emang semua permasalahan tuh kayak mengumpul di satu titik satu waktu itu gitu. Terus kemudian permasalahan dari teman kuliah gitu juga ada. Terus ada beberapa masalah yang lain. Ya semuanya tuh kayak bertumpunya di aku gitu. Jadi kayak waktu itu adalah waktu terberat, sampai aku tuh nggak masuk kuliah selama 2 minggu gitu. Terberat ini apakah masih berhubungan dengan kondisi Mbak Sri yang mungkin kondisi fisik dan sebagainya atau gimana? Enggak, justru kayak kondisi hubungan sosial. Ada gitu. Ya. Ada lah. Setiap manusia kan mungkin pernah mengalami masalahnya sendiri-sendiri ya. Betul. Titik balik Mbak Sri pada saat kondisiku memang seperti ini, menerima apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu kapan Mbak? Itu mungkin pas SMP akhir. Jadi SMP akhir kelas 9 akhir. Berarti mau menuju SMA ya? Iya betul. Ya. Apa tuh yang akhirnya membuat saya memang harus menerima kondisi saya dan saya harus terus melanjutkan hidup saya, karena saya ngeliat Mbak Sri itu semangatnya luar biasa soalnya. Iya makanya gimana sih aku sampai berpikir untuk melanjutkan hidup sampai sekarang. Itu awalnya memang aku tuh sebenarnya takut sama diri sendiri orangnya. Gitu. Bahkan pun melihat badan sendiri tuh waktu itu nggak pernah takut. Sampai umur berapa nggak pernah ngelihat badan sendiri? Sampai. Jadi kalau misalkan nih ketemu kaca nih yang seluruh badan kelihatan, aku pasti menghindarinya gitu. Soalnya emang ya kalau aku sendiri berpikir wah semenakutkan itu ya aku gitu. Itu emang lama banget untuk menerima kondisi seperti ini.
Tapi bukan berarti aku nggak menerima kondisiku bahwa aku disabilitas itu aku sangat menerima sekali, karena aku berpikir bahwa kondisiku yang seperti ini itu memang sebagian rasa syukur yang emang Allah tuh kasih ke aku. Itu pasti Allah berpikir juga dong, maksudnya Allah punya rencana yang baik kepada aku suatu saat nanti begitu kan. Nah terus berlambatnya tahun, orang kan karena di sekitar kita orang-orang menerima kita dengan baik. Waktu itu SMP kan punya banyak temen, orang-orang semua baik, kayak kalau misalkan ada masalah pasti mereka membela gitu. Itu kayak membuat aku sangat bersyukur waktu SMP itu ya. Nah akhirnya hidup ini tuh nggak melulu dengan dunianya sendiri gitu. Ternyata masih ada orang-orang yang baik, yang menerima. Otomatis juga aku berpikirnya bahwa aku ini pasti suatu saat nanti akan dibutuhkan oleh orang lain gitu. Walaupun aku masih seperti ini, walaupun mungkin aku tidak punya masa depan, ataupun mungkin sempat kita kan kepikir nggak punya masa depan waktu itu. Pernah itu waktu SMP. Bahkan pun bukan waktu SMP aja, waktu lulus SD. Kita balik ke belakang ya nih. Waktu lulus SD kan memang aku tuh bukan langsung melanjutkan SMP. Justru lulus SD itu memang tidak sekolah sama sekali. Aku kan lulus SD tahun bukan berhenti dulu, tapi memang tidak sekolah sama sekali. Lulus SD kan tahun 2010. Memang sebenarnya pengen banget lanjutin SMP. Punya cita-cita nih, pengen jadi guru. Siapa sih yang nggak pengen sukses gitu kan ya. Nah, aku tuh udah kayak berpikir aku tuh pengen jadi ini, otomatis pendidikanku harus tinggi gitu kan. Cuman karena waktu itu lulus SD, orang tua nggak ada biaya, terus nggak ada transportasi untuk nganterin aku. Kan di kampungnya nggak ada transportasi umum kayak di kota-kota gitu kan. Sekolah jauh ya. Sekolah jauh. Iya, akhirnya orang tua menyuruh aku untuk bukan berhenti tapi tidak melanjutkan sekolah gitu. Tidak melanjutkan sekolah ya, akhirnya memang benar-benar tahun itu juga ya aku sih sesuai dengan restu orang tua aja, gimana maunya gitu kan. Ya gimana ya, orang tua kondisinya seperti itu. Kita nggak bisa memaksa keadaan kan. Kalau misalkan kita mengandalkan bantuan dari orang lain, ya siapa gitu, dan kapan dan sampai kapan, kita kan nggak bisa berpikir seperti itu ya. Ya betul. Nah akhirnya ya udah tuh waktu lulus SD aku hanya hidup di rumah membantu orang tua gitu dan membantu adik-adik gitu. Nah selama berapa tahun tuh akhirnya putuskan ya tadi putus sekolah dulu gitu ya mungkin ya. Karena akhirnya akan melanjutkan gitu kan ke SMP. Itu berapa tahun tuh Mbak Sri? 1 tahun sih. Waktu itu lulus SD kan tahun 2010. Tahun 2011 itu di Bojonegoro atau di Jawa Timur itu ada program PPA PKH namanya. Dari pemerintah program, ya? Dari pemerintah. Di mana program itu memang dia itu mencari anak yang putus sekolah. Dan mereka dibina atau dibimbing selama 1 bulan, dikumpulkan di satu tempat di pusat kota. Mereka dibimbing selama sebulan, dikasih pembelajaran, keterampilan dan lain sebagainya. Selama 1 bulan itu kita mendapat banyak pelajaran di situ. Dan di akhir-akhir kegiatan itu kita ini disuruh milih antara melanjutkan sekolah atau pengen kejar paket atau pengen kursus atau enggak milih sama sekali gitu. Nah itu kayak kesempatan buat aku nih. Kesempatan besar ya. Kesempatan besar untuk pengen sekolah. Awalnya izin dulu nih ke orang tua. Izin ke orang tua, ibu sih boleh. Cuman dari ayah nih agak sulit. Dari bapak agak maksa emang. Aku ngomong kayak gini, Pak aku pengen lanjut sekolah gitu. Cuman ntar kalau lulus SMP, kalau udah lulus SMP nggak bakal kok ngelanjutin lagi gitu. Sampai bilang nggak bakal kok ngelanjutin lagi gitu. Udah bilang kayak seperti itu. Kayak biar direstuin gitu. Waktu itu ya emang orang tua sebenarnya juga nggak ada biaya untuk daftar sekolah atau apa, itu emang nggak ada biaya. Akhirnya menangis. Berhenti dulu ya.
Luar biasa ya, maksudnya kalau misalkan kita mendengar kisahnya Mbak Sri, untuk sekolah aja sampai harus memohon dan bercerita saya nggak akan ngelanjutin sekolah lagi setelah lulus SMP ini gitu ya, demi mendapatkan restu untuk bisa melanjutkan ke SMP. Betapa beruntungnya mungkin bagi kita yang bisa dibilang sangat berkecukupan secara fisik, secara mungkin yang lainnya gitu ya, bukan hanya fisik sehat, kemudian bisa beraktivitas normal seperti pada umumnya, tapi ternyata kita harus merasa sangat-sangat bersyukur. Dan justru dengan mendengar kisah Mbak Sri yang mungkin belum semua nih teman-teman, tapi ini sangat-sangat menginspirasi. Iya. Waktu itu emang agak memaksa Mbak untuk melanjutkan sekolah. Dan untuk daftar sekolah pun itu emang awalnya kan daftar pakai uang dari uang saku pas kegiatan 1 bulan itu. Kita semua dapat uang saku itu sekitar 800.000. Cuman dibagi menjadi 2 tahap gitu. Setengah-setengah dulu lah. Awal itu tahap pertama kan 400.000. Ya. Nah waktu itu aku buat daftar sekolah. Yang tahap pertama daftar sekolah sama sekalian ini bayar baju, kaos seragam gitu. Kaos seragam kan juga belum full ya Mbak. Iya. Nah itu baru lunasnya itu pas ada dapat uang saku itu di tahap keduanya gitu. Jadi memang alhamdulillahnya itu bisa daftar sekolah dengan uang itu gitu. Sangat bersyukur sekali juga. Dan akhirnya orang tua, ayah ya khususnya ya, merestui. Iya. Semuanya merestui. Dan akhirnya Mbak Sri bisa melanjutkan sampai dengan tingkat SMP. Dan gimana tuh lanjutannya akhirnya bisa lanjut ke tingkat SMA? Karena luar biasa nih teman-teman semua mungkin yang lagi nonton, Mbak Sri ini bisa sampai masuk ke perguruan tinggi negeri favorit, salah satu di kota besar juga di Surabaya ya. Dan kayaknya ini sesuatu hal yang perlu kita kulik bersama gitu kan. Gimana tuh kisahnya Mbak Sri? Iya, waktu itu lulus SMP, alhamdulillahnya tuh orang tua tuh kayak sangat-sangat mensupport apa yang aku lakukan dan aku kerjakan gitu. Aku kan lulus SMP melanjutkannya ke MAN 1 Bojonegoro. Nah, kenapa di MAN 1 Bojonegoro? Sebenarnya itu bukan juga tujuan awal gitu. Karena kan awalnya pengennya tuh kayak di SMK yang dekat rumah aja gitu. Karena kan kalau misalkan udah lulus SMK, kebanyakan orang tuh kayak bisa langsung kerja gitu kan. Anggapannya gitu. Nah, udah nih pengen sekolah di SMP, pengen sekolah di SMK, udah dapat restu juga. Maksudnya udah tahu bagaimana nantinya kehidupan di SMK, mau kayak gimana, mau ngekos atau gimana. Itu udah ada rencana juga, udah dibicarakan juga dengan orang tua. Nah, namun waktu belum sampai daftar SMK itu, aku tuh di rumahku tuh dikunjungin sama guru-guru MAN 1 Bojonegoro. Kenapa mereka bisa berkunjung ke rumahku? Padahal kita emang tidak kenal sebelumnya. Ini ceritanya memang aku tuh waktu SMP kan punya temen dekat cewek. Terus dia punya Pak Le. Pak Le tuh kayak omnya gitu. Om ya, Pak Le. Om gitu. Omnya tuh kerjanya di kota. Nah, omnya ini kenal sama guru di MAN 1. Omnya cerita-cerita tentang aku ke guru di MAN 1 itu. Akhirnya guru-gurunya pada ke rumahku untuk menawarkan apakah mau sekolah di MAN 1 Bojonegoro gitu. Dan itu beasiswa? Enggak. Pakai biaya sendiri. Akhirnya mereka tuh guru MAN 1 itu datang ke rumahku tuh 2 kali. Berjalan dalam jangka berapa minggu itu, pokoknya ada 1 bulanan lah mungkin ya perkiraan. Itu 2 kali. Akhirnya aku ikut juga daftar sekolah di sana gitu. Soalnya ya alhamdulillahnya mereka menerima, maksudnya welcome dengan kondisi gue seperti ini. Ya mungkin tidak semua sekolah itu mau menerima dengan kondisi yang seperti ini. Kemungkinan besar. Nah, daftar itu pun juga izin dulu ke orang tua ya pasti, soalnya kan jaraknya jauh.
di kota, sedangkan aku jarang banget untuk ke kota gitu kan. Akhirnya dibolehin, ibuku tuh kayak apa yang aku lakuin tuh terserah aku, yang penting kamu niat gitu, dan tidak neko-neko gitulah intinya. Dan orang tua mendoakan ya. Iya, orang tua pasti mendoakan dan mensupport. Apapun, mungkin ada kendala apapun, insya Allah diusahakan oleh orang tua gitu. Pertanyaannya yang perlu digali lebih, ke sekolah jauh, Mbak Sri mandiri juga ke sekolah sendiri? Yang mana nih? SMP atau SMA? Waktu itu SMP aku selalu diantar jemput sama omku. Oke. Ada keluarga yang membantu ya? Omku kan punya anak nih. Dia sekolahnya, anaknya tuh disekolahkan di beda desa sama desa kita. Oke. Dan SMP ku tuh melewati sekolahnya. Jadi kayak pas sekalian nih berangkat, sekalian nganterin anaknya, pulangnya juga sekalian jemput gitu. SMA? SMA karena jaraknya jauh banget di kota, itu aku ngekos. SMA udah ngekos? Iya, ngekos. Wow. Sendiri. Dan untuk transportasinya kalau misalkan pulang kampung paling seminggu sekali atau enggak 2 minggu sekali, itu naik bis umum. Sendiri ya, naik bis umum sendiri. Berapa lama jarak rumah ke sekolah, Mbak Sri? Kalau misalkan naik motor kan mungkin kita lebih cepat ya. Itu 1,5 jam standar sih. Cuman kalau misalkan naik bis kan harus ngetem, nunggu dulu ya. Mungkin ke stasiun, ke terminalnya dulu, naik ojek atau enggak naik beca. Atau enggak nunggu di jalanan gitu. Baru tuh naik bis, terus kemudian berhenti di pasar yang dekat rumah sekitar 15-an menit kalau naik motor, baru dijemput bapak. Luar biasa. Dijemput orang rumah. Luar biasa sekali. Setelah itu makin jauh lagi ya kuliah ya. Beda kota bahkan ya ketika kuliah ya. Dan ngekos udah biasa pastinya, karena SMA udah terbiasa untuk hidup mandiri, untuk ngekos, melayani diri sendiri gitu ya. Masa-masa ngekos pertama kali ada yang paling menyulitkan gak, Mbak? Dirasa paling sulit apa tuh? Selain jauh dari keluarga, pasti butuh adaptasi yang gak biasa ya pasti ya. Adaptasi yang mungkin untuk orang-orang yang normal, mohon maaf ya, secara fisik itu aja udah berat gitu ya, jauh dengan keluarga, menyiapkan, repot dan sebagainya. Apalagi dengan kondisi Mbak Sri gitu ya. Apa tuh Mbak yang paling susah rasanya pada saat ngekos? Mungkin ini juga dirasakan oleh semua orang yang ngekos, apalagi perantau. Itu kalau dari aku sih makannya yang agak susah. Makan, maksudnya sebenarnya nggak terlalu suka makan. Terus apalagi dengan makanan di luar yang kadang tidak cocok, itu juga lumayan susah. Terus kedua itu dari kadang uang saku kehabisan gitu. Kita kan juga butuh hemat. Ya sehemat-hematnya di kos, kadang kan kita kehabisan itu pernah juga gitu. Itu tuh zaman-zaman kuliah kali ya? Iya, kuliah juga pernah. Bahkan pun pas kuliah itu sampai nggak bisa bayar kos tuh pernah. Kayak dimarahin bapak kosnya juga pernah karena nggak bisa bayar kos. Jadi waktu itu kayak mau berangkat kuliah nih pagi-pagi, tiba-tiba bapak kosnya udah di depan narik uang, tapi udah dijanjiin kalau misalkan mau bayar minggu depan gitu. Cuman ya emang mungkin karena memang udah waktunya dan belum bayar, setiap orang kan punya hak ya untuk menarik bayar kos itu. Iya, sampai dimarahin seperti itu juga sih. Akhirnya juga sampai ngutang-ngutang ke teman dulu nih untuk bayar kos gitu. Itu kondisi-kondisi perjalanan yang luar biasa menurut Mbak Sri ya. Kuliah masuk ke sebuah universitas negeri dan salah satu yang menjadi favorit gitu ya. Jalurnya, belajarnya, prosesnya sampai bisa diterima seperti apa, Mbak? Aku tuh masuk kuliah di UNER, awalnya jalur SNMPTN. UNER, Universitas Airlangga Surabaya. Universitas Airlangga Surabaya. Jalur SNMPTN yang jalur undangan itu dengan melalui bidik misi. Jadi dapat beasiswa bidik misi itu. Beasiswa? Iya. Itu beasiswa bidik misi benar-benar membantu aku untuk proses perkuliahan semuanya. Kalau bidik misi kan kita semuanya gratis ya. Dari pembayaran akademik ataupun pembayaran lainnya dibayari semua, dibiayai semua, dan untuk biaya living cost juga ada.
dan itu living cost tuh lumayan membantu aku untuk bayar kos itu. Cuman kan memang kalau misalkan biaya living cost itu kan diberikannya selama 1 semester sekali ya, jadi mungkin untuk biaya sehari-harinya masih dari orang tua. Dan kalau misalkan living costnya udah keluar nih, baru ngasih ke orang tua untuk mereka nih pas bayar-bayar kan belum tentu uangnya mereka ya, soalnya bisa jadi ngambil dulu dari orang lain gitu, pinjam dulu ya buat bayar itu sih gitu. Dan aku sangat bersyukur juga sih sebenarnya, maksudnya kayak bisa masuk ke UNER ini dengan jalur SNMPTN. Soalnya kalau misalkan aku nggak masuk jalur SNMPTN ini, memang aku nggak kuliah sama sekali gitu. Memang udah ada rencana, kalau misalkan udah nggak lulus SNMPTN, nggak mau SBMPTN gitu. Emang udah ada rencana untuk tidak kuliah gitu sebenarnya. Dan SNMPTN pun ini sebenarnya antara harapan dan coba-coba gitu. Tapi berhasil ternyata ya. Alhamdulillahnya berhasil, dan apalagi di UNER, siapa sih yang nggak mau di UNER? Akhirnya aku menjalaninya gitu, memasukinya gitu. Dan orang tua restu ya, meskipun harus beda kota, tapi ya mungkin udah jalannya juga ya Mbak Sri ya. Dan sebelumnya itu pun ada perdebatan dulu nih sebelum mendaftar ke UNER gitu. Apa karena kan memang orang tua itu tidak berharapnya tuh aku jauh dari mereka, tuh mereka tidak berharap. Mereka nggak ingin gitu. Ada rasa takut mungkin ya dari orang tua ya. Iya mungkin. Karena kan pengennya awalnya memang aku tuh pengen kuliahnya di UB Brawijaya. Universitas Brawijaya Malang gitu. Oke. Karena emang dari awal SMA aku tuh udah ngincarnya di situ nih gitu. Dan udah ada mimpi ya. Udah ada mimpi untuk kuliah di situ. Tapi emang orang tua tidak berkehendak, dan mereka malah menyuruhnya untuk aku kuliah di dalam kota aja. Cuman karena aku pengennya kan, setiap orang kan pengennya mencari yang terbaik ya. Pengennya mencari yang terbaik, dengan diskusi sama guruku juga, terus kemudian diskusi juga sama orang tua aku pengennya di Surabaya. Itu adalah Jawa Timur yang terdekat gitu. Maksudnya yang kampusnya ada yang baik gitu. Iya. Dan akhirnya masih bisa dikunjungi lah. Oke. Akhirnya milih di UNER. Dan alhamdulillah lulus itu. Keren dan banget. Dengan bidik misi itu cukup sangat membantu sampai akhir perkuliahan. Keren itu banget. Sangat berterima kasih kepada pihak bidik misi pokoknya. Keren banget ya, karena salah satu program pemerintah yang akhirnya bisa membantu Mbak Sri sampai dengan di posisi saat ini. Nah, ini dari perjalanan yang sangat panjang, mungkin teman-teman di sini, saya sendiri gak bisa menahan air mata ya teman-teman ya. Jadi luar biasa bisa membayangkan bagaimana prosesnya sampai dengan tadi ceritanya masih sampai kuliah. Nah, untuk sampai di dunia kerja mungkin tunggu dulu nih, saya perlu nanya yang sebelahnya lagi gitu ya. Karena saya tahu salah satu bocorannya perubahan hidupnya ini ada di waktu-waktu saat kuliah gitu ya. Nah, mungkin kalau tadi Mbak Sri lebih banyak menceritakan kisah hidupnya yang memang sejak lahir memang memiliki kondisi fisik yang berbeda sampai dengan sekarang. Tapi teman saya yang satu lagi ini justru perubahannya pada saat di kuliah gitu ya. Kenapa sih Tuhan uji aku seperti ini? Kita nggak ada yang mau seperti ini. Tapi emang hidup ini harus dilaluin. Kita harus up terus, jalan terus, proses terus gitu.